Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirdayanti Sabar, NIM 20300119054. Halo, perkenalkan nama saya Aure Selani dengan NIM 20300119084. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahidatul Jannah, NIM 20300119047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadhani, NIM 20300119050. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 20300119056. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan upaya penggunaan serta pengalokasian dana secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu harga di mana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika perusahaan tersebut Menurut Sartono tahun 2000, manajemen keuangan atau financial management adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Sedangkan menurut Tampu Bolon, manajemen keuangan merupakan integrasi dari sains dan art yang mencermati dan menganalisa tentang upaya seorang manajer finansial dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari funding, mengelola funding, dan membagi funding dengan goal mampu memberikan laba atau walfar bagi para pemilik saham dan berkelanjutan bisnis bagi entitas ekonomi. Baiklah, saya melanjutkan materi yaitu tentang pengeluaran. Pengeluaran atau disebut dengan expenditure ialah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan. Jika dilakukan untuk meningkatkan aktiva tetap, pengeluaran itu disebut pengeluaran modal. Jika dilakukan untuk biaya operasi, pengeluaran itu disebut pengeluaran operasional. Biaya tunai tersebut untuk mendapatkan barang, jasa, atau hasil usaha. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa dengan 1. Pembentukan dana cadangan, 2. Penyertaan modal, 3. Pembelian surat berharga seperti surat utang, 4. Pelunasan utang, 5. Pemberian pinjaman. Baiklah, materi selanjutnya ialah pendapatan. Pendapatan atau disebut dengan revenue dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dan dalam kamus manajemen, pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan dalam secara umum ialah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka tertentu sebagai balas atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Baik, langsung saja bagian D, peran manajemen. Nah, peran manajer keuangan dalam perusahaan berkaitan dengan tugas pokok manajemen keuangan, yang dimana peran yang pertama itu peran mendapatkan dana, peran menggunakan dana, arus kas perusahaan, efisiensi pengeluaran, perencanaan pajak. Kemudian bagian E, definisi transaksi secara umum dan sesuai syariah.
Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak, seorang dengan seorang atau beberapa yang lainnya, yang saling melakukan pertukaran melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar suatu ketepatan hukum atau syariah yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan transaksi pertukaran atau muamalat adalah suatu transaksi yang diperoleh memulai proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, melibatkan diri dalam perikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar suka sama suka ataupun dasar ketetapan hukum dan syariah yang berlaku. Keenam yaitu transaksi yang dilarang Islam. Jenis-jenis transaksi yang dilarang Islam yaitu pertama, membuat dan menjual barang-barang yang najis. Kedua, membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam. Ketiga, transaksi yang mengandung unsur riba. Keempat, transaksi yang mengandung unsur gharar. Kelima, transaksi yang mengandung unsur perjudian. Keenam, bai makdum. Ketujuh, melakukan penipuan dalam transaksi. Kedelapan, membeli atas belian orang lain. Dan kesembilan, melakukan penimbunan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu bukti transaksi yang sah menurut hukum. Transaksi keuangan adalah kegiatan yang terjadi dalam perusahaan yang bersifat finansial yang harus diproses mulai dari pencatatan transaksi hingga mengakibatkan adanya perubahan pada harta, utang, dan modal yang berhubungan dengan pihak luar. Menurut sumbernya, ada dua macam bukti transaksi, yaitu satu, bukti transaksi internal, yaitu bukti yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, bukti transaksi eksternal, yaitu bukti yang berasal dari pihak luar perusahaan. Nah, bagian terakhir yaitu istilah-istilah manajemen keuangan pendidikan, di mana istilah-istilah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu penyusunan atau perencanaan anggaran, di mana penyusunan ini merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menyebarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pendapatan tujuan dengan analisis cost of effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Nah, bagian kedua yaitu pembukuan, di mana kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Bagian kedua yang pembukuan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, dan neraca percobaan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan, di mana kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, yang bagian terakhir yaitu pertanggungjawaban. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen keuangan yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Baiklah, itulah beberapa pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.